Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh penulis. Sebelumnya, saya mohon kepada teman-teman untuk bantu subscribe. Dan kali ini saya akan memulai menceritakan kisah nyata yang berjudul Penyesalanku ini terus membuatku semakin terpuruk. Seakan jiwaku sudah gila. Bagaimana tidak, jika aku ingat kejadian 15 tahun silam, aku sudah berbuat di luar nalar manusia. Ketika itu, aku yang bekerja sebagai buruh pabrik mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja sepihak dan tanpa diberikan pesangon. Serasa siang itu aku disambar petir di tengah teriknya matahari. Di tengah kebingungan, aku tak langsung pulang ke rumah. Aku hanya duduk di trotoar jalan dekat terminal. Karena pikiranku sangat kacau pada saat itu. Anakku yang masih berusia 2 tahun sangat membutuhkan susu formula untuk pertumbuhannya. Masih lagi biaya makan serta kontrakan yang harus aku bayar minggu depan. Seakan tulangku lemas, tak sanggup menopang beban pikiranku. Dua jam aku duduk terdiam. Kemudian ada seorang teman yang mendekatiku. Dia adalah sopir angkutan yang setiap hari mangkal di terminal itu. "Kenapa kamu, Han?" Sambil menyodorkan rokok dan sebotol minuman dingin padaku. "Habis di PHK," jawabku singkat. "Sudah, kerja ikut aku saja jadi kenek sementara, sambil ngelamar kerja kalau ada lowongan." Temanku Joko menawariku seraya menyulut rokok. Aku pun mengiyakan tawaran Joko untuk jadi kenek angkotnya dan bekerja mulai besok. Setelah berpamitan pada Joko, aku pun pulang dan menceritakan yang aku alami pada istriku. Meskipun dia, istriku, merasa sedih, namun dia tetap memberikan dukungan moral padaku. Sebulan sudah aku menjalani hari-hariku sebagai kenek angkot. Meskipun penghasilanku sedikit, namun masih cukuplah kalau untuk makan dan kontrak, serta membeli susu buat anak-anakku yang masih balita. Aku berangkat pagi buta dan pulang hingga petang hanya untuk mencari uang tambahan. Hingga suatu hari ketika aku mendapatkan kabar kalau ayahku di kampung meninggal dunia, aku tak sanggup berbuat apa-apa. Jangankan untuk pulang kampung, untuk makan di sini saja penghasilanku hanya untuk makan besok dan besoknya. Namun meski begitu, aku tetap akan pulang kampung, walaupun harus pinjam sana-sini untuk ongkos pulang. Setibanya di kampung,
aku dan istriku disambut tangisan keluargaku, terutama ibuku. Sedih rasanya, aku belum bisa membalas budi kepada ayahku, tapi beliau sudah pergi untuk selamanya. Aku dan istriku tinggal untuk beberapa hari di kampung, menemani ibuku yang sedang berduka. Karena kakakku dan keluarganya sudah kembali ke kota dengan alasan bekerja mengurus bisnisnya. Akan tetapi, ada kata-kata dari kakakku yang masih terngiang dan sangat menyakiti hatiku dan istriku. Kalimat yang dilontarkan kakakku yang sangat menyakitkan hati itu diucapkan ketika selesai pemakaman ayah. "Kamu itu Han, katanya kerja di kota, di pabrik bonafit, pulang gak bawa apa-apa, bahkan cuma naik motor. Memang gaji kamu kecil sampai gak bisa beli mobil," ucap Herman, kakakku. "Iya tuh, lihat dia, istri kamu, masa cincin saja gak punya. Bagaimana kamu jadi suami?" Dewi, kakak iparku, pun ikut mengolok-olokku. Aku hanya diam dan memandangi istriku yang tertunduk karena malu ketika aku dihina. Setelah 40 hari meninggalnya ayah, pagi itu aku berpamitan pada ibuku untuk kembali bekerja di kota. Dalam perjalanan, pikiranku melayang dan mencari jalan bagaimana aku harus bisa kaya agar tidak dihina lagi. Aku merasa iba pada istriku yang menjadi bahan omongan di kampung. Setibanya di kota, aku menjalani aktivitasku sebagai kenek angkutan umum, dan penghasilanku semakin sedikit karena harus dibagi untuk mengembalikan uang yang aku pinjam pada beberapa temanku kemarin. Hingga di suatu malam ketika aku hendak pulang, Joko mengajakku mampir ke warung, sekedar ngopi dan ngobrol. "Bagaimana Han? Kerjanya berat apa tidak?" "Kalau soal berat atau tidak, semua pekerjaan biasa saja, Jok. Cuma kebutuhanku yang semakin menumpuk," ucapku lirih. "Aku ingin jadi orang sukses dan kaya, Jok." "Kalau kamu pengen cepat kaya, aku punya kenalan seorang dukun. Ya, siapa tahu dia bisa membantu kamu," ucap Joko sambil meminum kopi. Tanpa pikir panjang, aku langsung meminta Joko untuk diantarkan ke rumah dukun itu. Setelah hari yang kami sepakati tiba, aku dan Joko langsung menuju ke rumahnya Mbah Karto, yang ternyata dia seorang dukun dan juru kunci tempat pesugihan. Setelah mengutarakan maksud kedatanganku, dan Mbah Karto pun menjelaskan apa saja syarat dan ubo rampe yang harus aku siapkan, segeralah aku melakukan ritual mandi kembang sebagai tanda aku setuju dengan syarat dan kewajiban yang harus aku jalani. Malam itu
Aku berpamitan pada istriku untuk kerja lembur agar mendapatkan uang tambahan. Pertama kalinya aku tega membohongi istriku. Tanpa curiga, istriku pun mengizinkan. Pagi harinya aku pulang dengan berbekal uang pinjaman dari Joko. Aku memberikan uang belanja lebih pada dia, istriku. Sebagai alasan itu hasil lemburku semalam. Dia terlihat bahagia, meskipun uang itu akan habis dalam beberapa hari ke depan. Dek, malam ini aku akan lembur lagi. Mungkin besok langsung kerja, jadi aku nginep di terminal saja. Aku berpamitan untuk tidak pulang dalam 2 hari, karena ritual yang akan aku jalani nanti memakan waktu 2 hari 2 malam. Di situ pun aku mulai pandai berbohong pada istriku. Setelah waktu ritual tiba, aku sendirian yang pergi ke tempat Mbah Karto. Malam itu aku langsung dibimbing Mbah Karto untuk melakukan apa yang harus aku jalani. Setelah semua selesai, Mbah Karto berkata padaku, "Apa yang kamu inginkan sudah diterima oleh Eyang Singojoyo." ucapnya dengan suara serak. "Sebagai pungkasan, kamu harus memakan hidangan ini sampai habis." Seraya dia menyodorkan nasi kuning dengan lauk ikan mentah. Tanpa berpikir panjang dan merasa jijik, aku langsung memakan habis hidangan itu. Dan setelah itu, aku disuruhnya untuk masuk dan tidur di kamar kosong yang berada di rumahnya. Setelah pagi menjelang, aku pun bangun dan tubuhku dipenuhi dengan tumpukan uang. Bahagia rasanya aku bisa menjadi orang kaya. Setelah semuanya itu selesai, aku langsung berpamitan pada Mbah Karto. Dalam perjalananku pulang, tawa sumringah terlihat di bibirku, sambil membayangkan nanti aku akan membelikan perhiasan, baju untuk anak dan istriku. Setibanya aku di depan halaman rumahku, aku terheran kenapa banyak orang berlalu lalang di rumahku. Kemana istri dan anakku? Bergegas aku memasuki rumah. Aku melihat istriku menangis, dan ketika melihatku, dia, istriku, langsung memelukku. "Rani, anak kita, Mas, meninggal," ucapnya disela isakan tangis. Lemas rasa tubuhku. Putriku yang semata wayang meninggal di usia yang sangat masih kecil. "Rani kenapa? Sakit apa?" tanyaku. Sambil duduk di samping jenazah anak kami, istriku menceritakan semuanya. "Semalam
Dari habis isya Rani menangis, tidak berhenti. Setengah jam kemudian badannya sangat panas, wajahnya pucat seakan ketakutan. Aku membawanya ke bidan desa, namun Rani tidak menderita penyakit apapun. Ketika Rani dibawa pulang, nafasnya tersendat-sendat dan tubuhnya mengeluarkan darah segar. Setelah aku buka bajunya, ternyata tubuh Rani mengalami luka seperti gigitan binatang buas. Luka itu semakin banyak dan parah. Rani, setelah dia mengalami kesakitan itu, setengah jam kemudian Rani menghembuskan nafas terakhir seraya memanggil namamu, Mas. Terasa dadaku meledak. Ingin rasanya aku kembali ke rumah Mbah Karto dan membunuhnya. Aku teringat dengan hidangan ikan mentah itu. Ternyata aku yang memakan daging anakku sebagai tumbalnya. Padahal waktu itu syaratnya aku hanya harus memakan ikan mentah saja. Ternyata ini yang terjadi. Setelah hari di mana Rani meninggal dunia, aku dan istriku seperti orang linglung. Bahkan uang yang aku dapatkan belum kami gunakan sepeser pun. Karena bagiku tangisan Rani tergambar jelas di lembaran uang itu. Setahun berlalu, aku dan istriku menjadi orang yang sangat kaya. Dengan usahaku yang memiliki showroom jual beli motor dan mobil, semua itu terbayar dan tidak lagi ada orang yang menghinaku. Namun sebagai ganti kekayaan itu, setiap istriku hamil dan melahirkan anak kami selalu dalam keadaan meninggal dunia. Keadaan itu berulang hingga 5 tahun. Dan 3 kali istriku hamil serta melahirkan dengan bayi yang meninggal dunia. Dari semua kejadian yang berulang, istriku mulai curiga dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia mendesakku, kemudian aku menceritakan semuanya. Ketika aku jujur dan mengatakan apa yang aku lakukan, dia, istriku, menangis sejadi-jadinya tanpa berbicara apapun. Dia memutuskan untuk bercerai denganku. Kemudian dia pun pulang ke rumah orang tuanya. Semenjak hari itu, berangsur kekayaan yang aku miliki mulai berkurang dan habis. Entah dengan cara usahaku yang bangkrut, ataupun aku ditipu sesama rekan bisnisku. Dalam beberapa bulan saja, aku sudah jatuh miskin. Bahkan tempat tinggal untuk sekedar berteduh pun aku tidak punya. Dengan menjual handphone,
benda satu-satunya yang aku punya. Aku memutuskan untuk pulang kampung. Setelah berada di kampung, setiap hari aku hanya duduk diam, tanpa bisa bicara, seakan mulutku terkunci oleh pikiran. Hanya kesedihan dan tangis yang menghiasi hari-hariku. Hingga hari ini, 15 tahun sudah berlalu. Aku masih saja seperti orang gila, walaupun sebenarnya aku waras seutuhnya. Di depan mataku hanya wajah Rani yang selalu terlihat. Putri kandungku yang dengan teganya aku jadikan sebagai tumbal pesugihan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Dan kembali saya ingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.